Halo semuanya, para lilik yang terkenyut-kenyut, anaknya Biung Dira hadir lagi ya. Hari ini Lik, saya mau bikin bika ambon maning. Itu sebenarnya resep itu sudah pernah saya bikin zaman purbakala dulu ya. Cuman waktu itu saya pernah mengukus, pernah memasaknya menggunakan magicom. Kali ini saya akan masaknya menggunakan wajan. Siapa tahu liliknya di rumah nggak punya magicom, nggak punya apa itu namanya alat pengukus ataupun oven. Oh iya, saya juga pernah bikin menggunakan oven. Jadi ini sudah yang kesekian kalinya saya masak bika ambon. Tapi nggak apa-apa karena ini panganan enak sekali dan tetap ya bahannya si sapi, caranya si sapi gampang untuk ditiru. Mungkin langsung OTW capcus mawon. Cus. Pertama siapkan panci protolik. Terus santan yang saya pakai sebanyak 300 ml. Kalau liliknya menggunakan gelas belimbing ya sekitar 1 gelas lebih seperempat ya Lik ya. Terus saya punya daun jeruk, dan banyak ini daun jeruknya saya pakai. Kemudian ada daun apa gitu jenenge pandan. Nah, cemplungkan saja dulu ya. Saya juga perlu talenan. Batang serai 2 biji. Ini akan saya geprek-geprek dulu ya. Ini juga mak kecemplung. Kemudian saya akan menambahkan kunyit bubuk. Kunyit bubuknya kira-kira sebanyak setengah sendok teh saja, Lik. Udah cukup. Dan sekarang kita siap-siap merebus ini ya. Dan kalau nggodok santan ya STD diublek-ublek biar nggak pecah santannya. Dalam memasak santan ini, Lik, gunakan api yang sedang cenderung kecil saja, mantan lama nggak apa-apa. Yang penting usahakan nanti santannya sampai mendidih 2 kali ya, biar nggak bau santan mentah. Di tengah rintiknya hujan, kita sepayung berdua, tatap matamu, manis senyummu, mesra dan bahagia. Pinggang ramping ku peluk erat, debar jantungmu getarkan jiwa. Di dadaku engkau sandarkan kepala dengan manja. Di gubuk kecil nan indah, tempat berbincang suka dan duka, bunga mekar harum semerbak, seharum rambutmu. Burung-burung bernyanyi riang, merdu suaramu. Ini sudah mendidih 2 kali ya Lik ya santannya. Langsung saja matikan apinya. Dan ini kita cuekin dulu. Kita biarkan sampai santannya betul-betul dingin ya. Kemudian saya mau mencari ragi. Di mana raginya? Oh iya ini betul. Selanjutnya Lik, saya akan menyiapkan raginya ya. Saya menggunakan ragi merek ini tuh. Nah, ya. Saya akan memakai sebanyak 1 sendok teh munjung. Nah, kita masukkan semua. Dah cukup ya, sebagian dah tumpah di gelas. Saya tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Terus saya tambahkan air, kalau bisa air hangat Lik, tapi saya menggunakan air biasa saja ini. Udah, kita udak-udak, kita tunggu sekitar 15 menitan. Kalau masih bagus nanti nih raginya akan berbusa-busa ya. Nah, kalau udah nggak bagus ya artinya nggak bisa dipakai maning. Sudah hampir 10 menitan Lik, siap-siap ya. Saya tadi sudah menyiapkan tepung-tepungan. Ada tapioka, ada terigu, ada gula. Nuwun sewu mas, kula badhe nderek pirsa. Napa leres niki daleme Mas Joko. Piantune alit mas, kumis tipis lencir kuning. Pilih mlampah kados Raden Mas Janaka. Ora kleru dek, ning sliramu kuwi sapa? Sajake aku wis nate pirsa.
Ke dalam wadah lik saya masukkan apa ini namanya gula pasir. Gula pasir sebanyak 150 gram. Kalau disendoki sekitar 9 sendok lebih sedikit ya. Terus selanjutnya ini raginya. Tuh ya, ngumpruk. Ini langsung saja saya masukkan ke sini. Berikutnya saya pecahkan enduk. Saya pakai 3 butir. 1 2. Nah, kia siji maning. Lo, dah masuk telurnya lek. Ini akan saya ublek alon-alon sambil melarutkan gulanya. Jangan sampai si telurnya berbuih-buih ya lek ya, apalagi sampai putih berjejak. Oh, jangan. Nggak usah sampai tahap begituan. Terus sambil ngublek-ngublek ini saya memasukkan tepung terigu. Tepung terigu ini 75 gram. Kalau di sendok makan sebanyak 7,5 sendok makan. Dah, diublek alon-alon baik. Jane lali mas, apa ya mau ngereko-reko. Nembe wingi sampeyan lengo prajanji. Ojo dadi ati dek, aku pancen lali dek. Ning sliramu kuwi sapa? Wingi katon lemu, saiki katon ayu. Apa bener mas, kabeh ngendi kamu? Alah, perempuan tuh ya, awewe. Dipuji ayu langsung, orang sedang ngamuk. Tepung terigu ini udah masuk semua, Lik. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan tepung tapioka. Tepung tapiokanya ini 2 kali lipat dari terigu. Tadi kan 75 gram ya, jadinya tapiokanya adalah 150 gram. Nih kita ublek-ublek maning. Iyalah, pada mawut-mawut. Mendaki gunung sahabat alam sejati. Ini tepungnya sudah larut juga, Lek. Nah, santannya kita masukkan saja. Daun-daunannya sama si serainya nggak usah dimasukkan ya, Lek ya. Nah, masukkan. Ampune, harum sekali ini. Nah, ini udah tercampur semuanya, santannya, tepungnya, nduge, gulane, udah tercampur semua. Sekarang ini akan saya biarkan selama 1 jam ya. Pendaki gunung sahabat alam sejati, jaketmu penuh lambang kegagahan, memproklamirkan dirimu pecinta alam. Sementara maknanya belum kau miliki. Ketika aku daki dari gunung ke gunung, di sana aku temui kejanggalan makna. Banyak pepohonan merintih kepedihan, dikuliti pisaumu yang tak pernah diam. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu, aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi, membuang sepi. Izinkanlah aku kenang sejenak perjalanan, dan biarkan ku mengerti
Apa yang tersimpan di matamu? Sambil menunggu ininya diistirahatkan, Lik, sekarang saya akan mencairkan margarin sebanyak 2 sendok makan. Ini ilmunya kira-kira banyaknya ya. Kalau ditimbang sekitar 30 gram. Kenapa ini saya cairkan sekarang ya? Biar nanti pas mau dipakai udah nggak panas, Lik. Udahlah, udah mencair ini, jangan sampai mendidih. Ini kita biarkan dingin ya. Hampir 1 jam, Lik, saya mengistirahatkan adonannya. Terus sekarang saya perlu panci. Nanti liliknya di rumah boleh menggunakan wajan atau panci bodol juga boleh. Yang penting bagian bawahnya ini datar ya, Lik ya. Kenapa harus datar? Supaya nanti panganannya nggak miring-miring. Terus selanjutnya loyangnya taruh sini saja. Ini loyangnya sudah saya olesi dengan margarin. Terus ditaburi terigu. Panaskan dengan api kecil saja, Lik. Kemudian ditutup ya. Kita biarkan si loyangnya ini panas. Sekarang saya siapkan baskom lagi, Lik. Baskom yang lain. Kita buka ya. Terus, Lik, sekarang ke dalam mangkok ini saya masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi. Saya juga perlu garam. Garamnya sedikit saja. Ini kita ublek maning sampai busanya hilang, Lik. Nggak lama nggak kok, paling sekitar 1-2 menitan saja ngubleknya. Kemudian, Lik, sekarang saya ngambil apa ini namanya ya, saringan. Ini akan saya saring, saya pindahkan ke sini. Ini kenapa harus disaring? Ya siapa tahu ada yang berindil-berindil masih, Lik. Ya untuk antisipasi saja sebenarnya ya, walaupun dari kebanyakan tempat. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali ini. Orang sering-sering gawe panganan model beginian. Langsung kita masukkan adonannya ya, Lik ya. Misalnya liliknya mau memanggang di oven ini juga boleh. Mau dikukus juga boleh. Tapi kalau dikukus nanti warnanya kuningnya nggak ada coklat-coklatnya ya, Lik ya. Cantik yang model dibakar kalau saya tah. Terus, Lik, apinya dibesarkan ini ya. Ini kenapa apinya harus besar, Lik? Kalau nggak besar nanti dia nggak naik ya, nggak akan bikin terjadi sarang-sarang di sini. Lik, ini setelah 45 menit kurang 2 menitan, permukaannya sudah kering. Terus ini saya tutup ya, akan saya biarkan sekitar 10 menitan. Gunakan api yang kecil di tahap ini ya. Lik, ini hasilnya setelah dikeluarkan dari loyang ya. Cantik kayaknya tah. Kita lihat. Ini ngirisnya mandan susah ya, namanya menggunakan itu apa namanya? Tapioka. Tuh. Hasilnya cantik, Lik. Kita buka lagi bagian dalamnya ya, jajal. Kita lihat bersarang-sarang nggak? Tuh, bersarang-sarang, bagus. Kita lihat lagi bagian dalamnya. Nah, tuh ya, cantik. Monggo silahkan dicoba, Lik. Cus. Gimana, Lik? Tampangnya si sapi habis mandi? Ganteng banget ya, rambutnya urung jungkatan. Gantengnya si sapi. Oh. Saya akan ngicipi dulu ya, Lik ya. Ini ya mandan-mandan gosong sedikit bawahnya, tapi nggak apa-apa, yang penting berhasil. Karena kita juga menggunakan peralatannya itu yang apa adanya ya. Yang pokoknya di rumah ada alat itu bisa dipakai, yaudah. Paling bagus sih menggunakan oven, tapi kan tidak semua orang punya oven, jadi ini menggunakan panci bekas. Kalau rasanya ini mirip kayak yang beli di Medan ya, enak, gurih, wangi, ini kenyal. Tapi saran saya ya, Lik ya, usahakan maksimal memanggangnya itu 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam nanti hasilnya akan lebih kayak karet, karena makin lama dimasak itu apa namanya makin kenyal ya. Jadi jangan terlalu lama.
Tapi kalau misalnya saya mau masak dengan 4 telur gimana? Ya nggak apa-apa. Perbandingannya gampangannya ngomong gini, Lik. Kalau Lilike menggunakan tapioka sebanyak 100 gram, artinya telurnya 2. Kalau menggunakan 200 gram, artinya telurnya 4. Apa itu artinya? Jadinya sapi. Itu artinya kalau satu butir telur itu mewakili 50 gram tapioka, ya. Dan untuk terigunya itu banyaknya adalah separone dari tapioka. Untuk gulanya banyaknya adalah sama dengan gulanya tapioka, kasus kulit. Dan saran dari saya, masak itu di awal menggunakan api yang besar supaya dia gampang angkat. Terus kemudian makin kesini makin dikecilkan, biar apa? Biar matang nggak kosong, ya. Punya saya pun mantan kebesaran sedikit apinya tuh, ya tuh. Tapi masih enak dipangan, ya. Nggak kekosongan banget karena punya saya pancinya mantan tipis. Semisalnya nanti Lilike di rumah mau menggunakan panci dan pancinya sudah tipis, harusnya tadi dikasih sarangan langseng itu, langseng apa sih bahasa Indonesianya ya, pokoknya menggunakan sarangan itu ya, itu biar lebih tebal, biar nggak gampang gosong. Saya nggak pakai, jadi ini mantan ireng, tapi belum pahit ini, Lik, masih enak. Itu ya masih enak. Ini pun monggo silahkan dicoba resep mengarang si sapi hari ini ya. Semoga bisa menginspirasi para Lilike semua. Salam ublek-ublek.